Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 256 Pertempuran Sengit terjadi. Boom, boom. Di puncak lembah awan matahari terbenam, semua kekuatan Aula Asura masih menyerang formasi pertahanan di bawah. Ratusan seni bela diri yang brilian dan kuat terus-menerus membombardir. Itu memperindah pertahanan yang sudah cantik menjadi lebih indah. Raungan dahsyat terdengar terus-menerus, dan dapat didengar dengan jelas dalam jarak 100 mil. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu anggota lembah Luosia atau istana Asura, mereka semua tahu bahwa pertempuran yang menentukan sebenarnya telah dimulai. Tapi meskipun serangan ganas dari orang kuat di istana Asura, formasi pertahanan lembah awan matahari terbenam masih tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, dan masih utuh. Tapi untuk kesenangan semua orang, pusaran aneh berubah semakin lambat. Tetapi pada saat ini, Xing Jue, Xiaolong, Ying Huang, Feng Lao, mereka berempat telah mengumpulkan serangan terkuat mereka, dan mereka akan melancarkan serangan terkuat mereka ketika pusaran aneh berhenti. Waktu berlalu setetes demi setetes. Setiap tetes sangat lambat untuk Xing Jue dan yang lainnya, tetapi selama waktu yang lambat ini, pusaran aneh dalam formasi pertahanan juga berubah semakin lambat, dan akhirnya pada saat itu benar-benar berhenti berputar. Kekuatan cahaya bintang. Cincin perak cahaya kutukan. Kerucut spiritual. Lonjakan naga langit. Saat formasi pertahanan lembah awan matahari terbenam berhenti, 4 serangan yang sangat kuat diarahkan ke pertahanan. Formasi meledak. Kekuatan cahaya bintang dengan cahaya perak, cincin perak cahaya kutukan yang diisi dengan segel kutukan, kerucut langit ledakan yang berputar-putar, dan duri naga merah tua yang terlihat seperti tombak panjang. Keempat serangan itu adalah serangan paling kuat dari 4 Xing Jue, dan yang paling kuat di antara mereka adalah cincin perak cahaya kutukan yang dilemparkan oleh Kaisar pertempuran. Zizi. Cahaya bintang memenuhi langit, cahaya kutukan berkedip, angin melonjak, naga menembus udara, dan 4 serangan tirani saling terkait. Selama kejatuhan yang cepat, ruang di sekitarnya digosok menjadi tanda hitam, dan ada lubang yang menusuk. Terdengar di tanda hitam. Seperti raungan hantu dan dewa, atau raungan rendah dari jiwa yang teraniaya, hanya dengan mendengar suara ini sudah cukup untuk membuat orang gemetar dan bergidik. Boom! Diiringi oleh momentum yang menakutkan ini, keempat serangan itu jatuh dengan keras, dan ketika keempat serangan itu menyentuh formasi pertahanan yang besar, terdengar ledakan gemuruh yang bergema di langit dan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, barisan pertahanan bergetar hebat, dan pegunungan di sekitar lembah awan matahari terbenam juga bergetar. Riak energi, seperti naga yang mengamuk melintasi lautan, menyapu formasi dengan kecepatan tinggi, dan pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menemukan bahwa masih ada celah kecil dalam riak energi yang keras, dan retakan ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Formasinya akan hancur. Semuanya bersiap-siap. Ikuti perintahku dan hancurkan lembah awan matahari terbenam dalam satu gerakan. Melihat ini, Xing Jue tiba-tiba berteriak. Dan setelah mendengar kata-kata Xing Jue, semua orang di tempat kejadian mengumpulkan serangan terkuat mereka lagi, menunggu suara Xing Jue melancarkan serangan teroris yang cukup untuk menghancurkan lembah Luosia. Tuanku, apa yang terjadi? Mungkinkah formasi Xiaguang telah ditembus? Pada saat ini, semua orang di lembah awan matahari terbenam dapat dengan jelas melihat perubahan formasi Xiaguang di atas, dan mereka juga dapat dengan jelas merasakan formasi pertahanan. Kekuatan formasi hancur, dan formasi besar yang diatur oleh pembangkit tenaga kaisar perang telah retak. Sialan, trik apa yang mereka gunakan? Melihat formasi sinar cahaya yang hancur di atas, pemilik lembah awan matahari terbenam dapat dikatakan mengerutkan kening, kepercayaan diri dan keagungannya yang sebelumnya sepertinya hilang, dan dia diliputi oleh ekspresi takjub dan tidak dapat dipercaya saat ini.
Sebaliknya, dia tidak dapat membayangkan bahwa susunan Xia Guang, yang dia anggap sebagai kartu trufnya, akan dipecahkan oleh seseorang. Tuan Gu, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka dapat mematahkan formasi Xia Guang, itu berarti mereka memiliki kekuatan di atas kita. Bukankah kita akan hancur? Pada saat ini, dibandingkan dengan penguasa lembah Luoxia, raja-raja yang berdiri di lembah Luoxia dapat dikatakan penuh dengan ekspresi panik, semua orang sangat gugup, dan beberapa bahkan gemetar tanpa sadar. Tampaknya dalam menghadapi kematian, bahkan Raja Perang pun tidak akan mampu melawan ruang dan waktu. Apa yang membuatmu panik? Hanya saja tidak ada tindakan defensif. Tapi kami masih hidup, dan kamu belum mati. Melihat ini, pemilik lembah yang jatuh itu tiba-tiba berteriak. Teriakan keras ini mengandung kekuatan koersif dari Kaisar Perang juniornya, yang meledak di telinga semua orang, dan bahkan membuat mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara lebih banyak. Semua orang di lembah Luoxia mendengarkan perintah dan bersiap untuk pergi berperang. Melihat bahwa semua orang telah ditekan olehnya, pemilik lembah Luoxia berkata lagi, "Patuhi." Setelah kata-katanya jatuh, semua raja prajurit dan pusat kekuatan lembah awan matahari terbenam juga menanggapi serempak. Di bawah pengingat pemilik lembah awan matahari terbenam, mereka juga mendapatkan kembali ketenangan mereka. Jika mereka ingin bertahan hidup saat ini, mereka hanya bisa berjuang keras. Jadi sekarang mereka juga terlihat semangat tinggi. Huhuhuhuhu. Tuanku, formasi Xia Guang telah dibuka. Pada saat ini, Xiang Hong tiba-tiba menemukan bahwa formasi pertahanan dari atas mulai dari tengah, disertai dengan riak energi keras itu membuka celah, dan kesenjangan ini masih terus berkembang. Pada saat ini, semua orang di lembah awan matahari terbenam juga terkejut menemukan bahwa ada ratusan prajurit raja berdiri di udara di atas lembah awan matahari terbenam, dan seni bela diri yang kuat telah terkondensasi di tangan mereka. Serang! Pada saat yang sama, semua orang di Xingjue juga melihat situasi di lembah awan matahari terbenam. Melihat ini, Xingjue berteriak tanpa ragu. Om. Diiringi oleh urutan kehidupan Xingjue, ratusan serangan dengan raungan yang menusuk telinga semua bergegas menuju lembah awan matahari terbenam secara bersamaan. Momentum semacam ini bahkan lebih kuat dari hujan meteor yang ada tepat di depan kami. Dan tidak kurang. Tantangan. Melihat serangan energi jatuh di seluruh langit, pemilik lembah awan matahari terbenam berteriak keras. Segera, tubuh berubah menjadi sinar cahaya, dan menyapu ke arah langit dengan kecepatan tinggi. Desir berharap. Dan di belakang penguasa lembah-lembah awan matahari terbenam, hampir 100 sosok melonjak ke langit satu demi satu, menembak ke arah langit. Pada saat yang sama, semua orang meluncurkan serangkaian serangan yang kuat untuk menahan serangan itu jatuh. Boom, 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 boom. Tapi meski begitu, mereka masih tidak bisa menahan semua serangan dari orang-orang di Aula Asura, dan beberapa serangan jatuh. Sinar cahaya, disertai dengan gemuruh yang sekeras guntur, ada juga suara ratapan anggota lembah Luoxia, dan suara bangunan runtuh. Serangan King of Warriors bukanlah masalah kecil, dan serangan ratusan King of Warriors bahkan lebih mengerikan. Hanya dalam sekejap, lembah Luoxia yang sangat besar ini telah berubah menjadi setengah area limbah, dan puluhan ribu anggota dari lembah Luoxia terbunuh. Istana Asura, kamu terlalu banyak menipu orang. Pada saat ini, pemilik lembah awan matahari terbenam telah terbang tinggi ke langit, tetapi ketika dia mengetahui bahwa lembah awan matahari terbenam miliknya telah rusak parah, wajahnya berubah drastis. Dan dia meraung marah. Pada saat yang sama, dengan lambaian jubah lengan,
semangat juang yang kuat meledak seperti awan petir. Boom, boom. Tapi saat dia akan membunuh semua orang di Aula Asura, serangan yang dia kirim sebelumnya tiba-tiba diblokir dari udara, dan di tengah riak energi tirani, cahaya mantra aneh juga berkedip-kedip. Valley Master of Lembah Awan Matahari Terbenam, lawanmu adalah aku. Dan ketika riak energi menghilang, Kaisar muncul di depan pemilik lembah Luosia. Sebagai Kaisar Perang, Kaisar mengetahui kengerian seorang prajurit yang kuat. Dalam waktu singkat, kelompok pembangkit tenaga listrik kuil Asura ini akan masuk tangannya, jadi sejak awal, dia sudah mengunci targetnya pada pemilik lembah awan matahari terbenam. Kamu adalah Kaisar. Melihat Kaisar muncul, pemilik lembah awan matahari terbenam juga mengerutkan kening. Setelah pertempuran yang begitu lama, lembah matahari terbenam telah mengetahui bahwa nama Kaisar Istana Asura adalah Kaisar. Karena Kaisar bergabung dalam lingkaran pertempuran sejak awal, banyak raja prajurit di lembah awan matahari terbenam telah dimakamkan di tangan Kaisar. Ada di sini. Melihat pemilik lembah awan matahari terbenam tidak terburu-buru untuk bergerak, dia malah mempertanyakan dirinya sendiri. Kaisar juga sedikit tersenyum, melengkungkan tangannya dan menjawab dengan sopan. Baiklah, pemilik lembah ini akan membalaskan dendam orang-orang kuat yang mati di lembah awan matahari terbenam hari ini. Menyerahlah sampai mati. Melihat pengakuan Kaisar, pemilik lembah awan matahari terbenam mengubah ekspresinya secara drastis, dan segera berubah menjadi sosok sebagai sinar cahaya, itu menjarah ke arah Kaisar. Pada saat yang sama, tangan kanannya tiba-tiba digenggam, dan cahaya merah keluar dari tangan kanannya, dan akhirnya terkondensasi menjadi pedang merah yang berputar sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan yang ratusan kali lebih kuat dari Dragon Slashing Soul Blade Xingjue terpancar keluar, dan ini adalah seni bela diri penekan lembah-lembah Luosia, seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, pedang Xiaguang. Keterampilan kecil. Meskipun seni bela diri yang ditampilkan oleh pemilik lembah awan matahari terbenam sudah sangat kuat, tetapi untuk Kaisar yang memiliki senjata harta karun tingkat menengah, cincin perak cahaya kutukan, dia tidak takut sama sekali. Cincin perak cahaya kutukan. Aku melihat Kaisar dengan ringan melemparkan pergelangan tangannya, dan cincin perak cahaya kutukan bersinar dengan pesona aneh yang ditembakkan ke arah pemilik lembah awan matahari terbenam. Armor perak Long Kefeng muncul di tubuhnya. Armor perak ini bersinar dengan cahaya perak terang, dan memancarkan perasaan yang tidak bisa dihancurkan di dalamnya, dan ini adalah harta kelas menengah yang diberikan kepadanya oleh Xingjue di awal. Baju besi ini tidak hanya dapat meningkatkan pertahanan dan kecepatan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan dengan pelindung tubuh harta karun ini. Kekuatan bertarung Kaisar jauh lebih unggul dari Kaisar pada level yang sama. Bang, 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 boom, boom. Pada saat ini, pemilik lembah matahari terbenam mengandalkan pedang Xiaguang di tangannya dan kutukan Kaisar Cahaya dan Kuning melawan satu sama lain. Meskipun pedang Xiaguangnya adalah keterampilan bela diri tingkat lanjut dari tingkat bumi, dia masih tidak bisa menang di hadapan kekuatan penuh Kaisar. Setelah itu, pemilik matahari terbenam Cloud Valley tampaknya semakin berjuang. Bab 257 Pertarungan Putus Asa. Kedua harta itu mencoba menekanku. Aku akan memberitahumu apa yang disebut keunggulan medan. Setelah Kaisar melepaskan dua harta kelas menengah, pemilik lembah awan matahari terbenam juga tampak sedikit sulit, dan segera setelah pukulan keras menjatuhkan cincin perak ringan kutukan Kaisar, dia membuat segel aneh dengan tangan kirinya, dan pada saat yang sama mengangkat pedang Xiaguang di tangannya. Kekuatan Xiaguang, kutip sesukaku. Dan dengan teriakan lembut dari pemilik lembah awan matahari terbenam, susunan Xiaguang yang sudah hancur mempercepat kecepatan disintegrasi, tetapi pada saat yang sama, Dao Xiaguang bangkit darinya, itu bergegas menuju cahaya di tangan pemilik lembah awan matahari terbenam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Berdengung, 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 berdengung.
kekuatan sinar yang ditembakkan dari formasi pertahanan dituangkan ke sinar pedang sinar yang disebutkan oleh pemilik lembah awan matahari terbenam satu demi satu. Dengan masuknya sinar itu cahaya, pedang Xiaoguang yang sudah sangat kuat bahkan lebih bersinar, dan pada saat yang sama, energi yang terkandung di dalamnya juga meningkat secara bertahap. Dan ketika semua kekuatan sinar cahaya dalam susunan besar sinar cahaya diintegrasikan ke dalam pedang sinar cahaya bahkan lebih bersinar, dan energi yang dipancarkan darinya adalah sudah jauh di atas cincin perak cahaya terkutuk Kaisar. Yupes. Melihat pedang Xiaoguang yang bersinar di tangan pemilik lembah awan matahari terbenam tidak jauh dari sana, kekuatan Kaisar sebelumnya telah hilang. Pada saat ini, sentuhan ketakutan muncul di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang Xiaoguang benar-benar dapat menggunakan kekuatan Xiaoguang dalam formasi Xiaoguang untuk Anda gunakan sendiri. Meskipun susunan besar sinar cahaya telah benar-benar hancur pada saat ini, kekuatan sinar yang tersisa di dalamnya juga sangat kuat, dan sinar-sinar cahaya dipadatkan oleh kekuatan sinar-sinar pada saat ini. Jauh di atas cincin perak cahaya kutukan Kaisar. Kaisar, mati. Pada saat ini, pemilik lembah awan matahari terbenam tiba-tiba mengayunkan pedang Xiaoguang di tangannya, dan seberkas cahaya bersinar di cincin perak Kaisar dari cahaya kutukan seperti bintang jatuh. Dentang. Dan ketika kekuatan sinar cahaya dilepaskan ke cincin perak cahaya terkutuk, dengan suara nyaring, cincin perak cahaya terkutuk Kaisar bahkan dipantulkan dengan tiba-tiba, dan akhirnya dipantulkan ke arah Kaisar. Ding! Setelah melihat ini, ekspresi Kaisar berubah drastis, dan dia mengatupkan kedua telapak tangannya, memusatkan kekuatannya untuk mengaktifkan cincin perak cahaya kutukan, dan di bawah stimulasi kekuatan Kaisar, dia akhirnya melepaskan cahaya kutukan. Cincin perak stabil. Ong! Tapi pada saat ini, sinar cahaya lain meledak ke arah Kaisar lagi, dan kecepatan sinar cahaya ini sangat cepat menghadapi sinar cahaya langsung. Kaisar tidak punya cara untuk melarikan diri, dan kemudian buru-buru memblokir cincin perak cahaya kutukan di depannya, dan pada saat yang sama mengulurkan telapak tangannya untuk menahan serangan yang kuat ini. Bang! Namun demikian, ketika cahaya itu menyentuh cincin perak cahaya kutukan Kaisar, Kaisar masih tidak bisa menahan kekuatan cahaya itu, dan langsung dipantulkan oleh kekuatan cahaya itu, sampai terbang ribuan mil jauhnya beberapa meter kemudian, dia menstabilkan sosoknya. Dan pada saat ini, jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulut Kaisar. Jelas, Kaisar yang melawan serangan ini juga mengalami banyak trauma. Yupes. Dan perubahan mendadak ini juga mengejutkan semua orang di Istana Asura, dan Xing Jue, yang memiliki jiwa paling sensitif, mau tidak mau mengerutkan kening. Kaisar dan pemilik lembah awan matahari terbenam adalah tokoh kunci dalam hasil pertempuran ini. Jika Kaisar tidak dapat mendukung mereka, maka kelompok mereka juga akan hancur. Xing Jue, gunakan kekuatan jiwamu untuk menemukan mata utama formasi cahaya matahari terbenam di lembah awan matahari terbenam. Selama mata itu dihancurkan, kekuatan pemilik lembah matahari terbenam akan hancur total. Ketika Xing Jue gelisah tentang situasi di depannya, sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinganya, dan orang yang mengirimkan suara itu adalah Xia Olong. Suara mendesing. Setelah mendengar kata-kata Xia Olong, Xing Jue tiba-tiba menyadari, dan kemudian dia bergegas menuju lembah matahari terbenam dengan kecepatan tinggi, dan pada saat yang sama memusatkan kekuatan jiwanya di lembah matahari terbenam, untuk menemukan pancaran mata dari formasi utama. Pedang sinar matahari, langit dipenuhi dengan sinar cahaya. Tapi tepat ketika Xing Jue jatuh ke lembah awan matahari terbenam, pemilik lembah awan matahari terbenam tiba-tiba berteriak, dan seberkas cahaya besar keluar dari pedang Xiaoguangnya, dan kemudian meledak ke arah Kaisar. Selama gelombang cahaya yang luar biasa, itu bahkan melibatkan beberapa raja pertempuran di sekitarnya, dan semua raja pertempuran yang kuat yang menyentuh cahaya ini menyemburkan seteguk darah, terluka parah,
dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dan menghadapi kekuatan sinar cahaya di area seperti itu, wajah Kaisar sepucat kertas, sangat sulit baginya untuk berurusan dengan kekuatan sinar sebelumnya. Tapi Kaisar tidak mengira dia bisa menahan kekuatan menakutkan dari sinar cahaya di depannya. Tetapi hal yang paling tidak berdaya adalah dia tidak punya tempat tujuan selain melawan. Cincin perak cahaya kutukan. Dihadapkan dengan serangan yang begitu kuat, wajah Kaisar tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan tampilan warna, dan kemudian dia tiba-tiba melemparkan cincin perak cahaya kutukan di tangannya, menghadapi penindasan yang luar biasa. Xia Guang menembak pergi. Bang! Tapi ketika cincin perak cahaya kutukan menyentuh kekuatan langit, itu tidak bertindak sebagai penyangga, tetapi langsung ditelan oleh kekuatan matahari. Yang paling membuat Kaisar panik adalah ini untuk saat ini, itu benar-benar kehilangan kontak dengan cincin perak cahaya kutukan. Armor skala terbalik. Tetapi tepat ketika Kaisar mengira dia sudah mati, tiba-tiba sesosok merah tua muncul di depannya, dan ketika Kaisar melihat orang di depannya, dia bahkan lebih terkejut, karena ternyata itu menjadi naga. Naga kecil, ini berbahaya. Boom! Tetapi ketika Kaisar bereaksi, kekuatan matahari yang kuat telah membombardir tubuh Xia Olong, dan ketika riak energi tirani menyebar dengan cepat, Kaisar tidak dapat lagi melihat sosok Xia Olong dengan jelas, dan hanya dapat mengandalkan baju besinya untuk melindunginya. Dampak energi di depan Anda. Tetapi ketika riak energi menghilang, Kaisar terkejut menemukan bahwa Xia Olong masih ada, dan dia masih berdiri di tempat yang sama saat ini. Xia Olong benar-benar menahan serangan di tingkat Raja Pertempuran tingkat tinggi, dan bahkan Kaisar, Raja Pertempuran tingkat rendah, tidak dapat menahan serangan itu. Tetapi saat berikutnya Kaisar terkejut menemukan ada yang tidak beres. Naga kecil saat ini sedikit berbeda dari masa lalu, ada lapisan sisik merah tua yang bersinar dengan cahaya hitam pekat di tubuhnya, dan sisik ini seperti seperangkat baju besi yang menutupi separuh tubuh naga kecil itu, dan kekuatan pertahanan yang memancar darinya sangat jauh di atas baju besi Kaisar. Dan pada saat ini, kekuatan Xia Olong benar-benar melampaui level Raja Pertempuran tingkat tinggi. Meskipun belum mencapai tingkat Kaisar Perang, itu sudah sangat dekat. PFFT, pada saat ini, Xia Olong tiba-tiba membungkuk sedikit, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Xia Olong, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Kaisar bergegas ke Xia Olong dan bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, aku masih belum bisa mati. Aku memanggil baju besi skala naga ini dengan membakar darah, tapi itu tidak bisa bertahan lama. Kuharap Xing Jue dapat dengan cepat memecahkan mata utama formasi Xia Guang. Lihat ketika Kaisar bertanya, Xia Olong menyeka darah dari sudut mulutnya dan menjelaskan. Membakar darah. Setelah mendengar kata-kata Xia Olong, Kaisar semakin terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa artinya membakar darah, dia bisa merasakan bahwa ini pasti metode mengorbankan kekuatan yang dia peroleh. Memikirkan hal ini, mata Kaisar mau tidak mau menunjukkan kekaguman. Xia Olong sebenarnya menyelamatkan hidupnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Ada apa dengan monster ini? Bisakah dia melawan kekuatan Xia Guangku? Dan kekuatannya belum mencapai tingkat Kaisar Perang. Pada saat ini, pemilik lembah awan matahari terbenam juga dikejutkan oleh kekuatan Xia Olong. Aku tidak menyangka akan ada monster langka di Istana Asura. Selama kamu berlatih keras, pencapaian masa depanmu tidak akan diremehkan. Tapi karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Setelah mengukur, menaiki naga kecil, pemilik lembah awan matahari terbenam juga menemukan sesuatu yang istimewa tentang naga kecil itu. Tetapi pada saat ini, ekspresi mengerikan muncul di wajah pemilik lembah awan matahari terbenam. Segera, dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba,
seberkas cahaya lain ditembakkan ke arah Xiaolong dan Kaisar, tapi kali ini energi sinar cahaya tidak menakutkan seperti sebelumnya. Dan saat ini, cahaya pedang Xia Guang di tangannya jauh lebih redup dari sebelumnya. Sepertinya kekuatan Xia Guang yang dikutip sebelumnya juga terbatas. Kaisar, kamu dan aku bekerja sama untuk menangani wanita ini. Selama Xing Jue mematahkan mata utama, kita akan melihat betapa sombongnya dia. Namun, menghadapi kekuatan sinar kali ini, Xiaolong tidak ragu sama sekali ketakutan. Saya melihat bahwa tubuh naga itu benar-benar menjarah ke arahnya. Oke. Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, Kaisar juga mengerti arti dari kata-katanya, dan semangatnya langsung tinggi, hanya untuk melihatnya berteriak keras, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya untuk menjarah pemilik lembah awan matahari terbenam dan pergi. Boom, boom. Saat Kaisar dan Xiaolong bertarung mati-matian dengan pemilik lembah awan matahari terbenam, Xing Jue telah tiba di lembah awan matahari terbenam. Pada saat ini, raja-raja perang semua bertarung dengan sengit di langit, jadi ketika Xing Jue datang ke lembah Luoxia, itu bahkan lebih tak terbendung. Sambil mencari mata, Xing Jue terus melancarkan serangan tirani, dan melancarkan serangan tirani di lembah Luoxia ini kehancuran yang menghancurkan. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kau diketemukan. Setelah pencarian yang cermat, Xing Jue akhirnya menemukan bahwa ada sinar kekuatan cahaya yang melonjak di bawah sebuah kotak. Meskipun kekuatan cahaya ini sangat tidak jelas, namun tetap tidak luput dari pemeriksaan kekuatan jiwa Xing Jue. Jelajahi. Kekuatan cahaya bintang. Setelah memastikan bahwa bagian bawah alun-alun adalah tempat mata susunan utama berada, Xing Jue buru-buru mengaktifkan kekuatan cahaya bintang dan melancarkan serangan sengit padanya. Bang! Tapi setelah pengeboman cahaya bintang yang kuat, Xing Jue terkejut menemukan bahwa alun-alun di bawah tidak rusak sama sekali, dan masih utuh saat ini. Penghalang yang tersembunyi. Melihat ini, Xing Jue buru-buru mendarat di alun-alun, hanya untuk menemukan bahwa ada penghalang yang sangat tidak jelas di permukaan alun-alun. Itu tidak dapat dideteksi, tapi itu memang sangat kuat. Dan justru itu yang menghalangi aura kekuatan sinar cahaya di mata. Namun, meskipun penghalang ini sangat kuat, itu tidak memiliki nilai pertahanan untuk Xing Jue, karena Xing Jue paling baik dalam memecahkan penghalang. Bab 258 Bentuk Kehidupan Misterius. Boom boom. Setelah menemukan situasi ini, Xing Jue buru-buru mengeluarkan Soul Eater Order untuk memecahkan penghalang di alun-alun, dan ketika Soul Eater mengangkat penghalang, alun-alun ada semburan suara menderu. Dan pada saat yang sama dengan suara gemuruh, alun-alun juga bergetar hebat, dan kemudian tiba-tiba sebuah gerbang pesona muncul dari tengah alun-alun. Gerbang pesona agak mirip. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan melangkah menghadap gerbang pesona. Ong! Dengan hilangnya lapisan kekuatan pengikat itu, Xing Jue telah memasuki aula yang luas. Lingkungan aula ini semuanya terbuat dari batu kristal biru yang berbakat. Batu itu bersinar dengan cahaya kristal dan sangat indah. Itu lebih seperti gua alami daripada istana. Dan di tengah aula utama sebenarnya ada sebuah danau yang luas, air di danau ini berwarna merah tua, dan ada cahaya redup yang tersisa di permukaan danau. Air danau merah memantulkan piringan merah besar di atas batu biru di bagian atas aula, seperti matahari cerah yang menggantung tinggi. Dan danau ini adalah mata utama dari formasi Xia Guang. Setelah memasuki aula utama dan menemukan mata ini, Xing Jue buru-buru menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam danau, mencari sumber dari mata ini. Ini benar-benar bergerak. Setelah menyelidiki beberapa saat, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa kekuatan sinar yang tersimpan dalam susunan sinar lebih seperti tubuh yang hidup, dan pada saat itu berada di mata arai, melonjak bolak-balik, dan kecepatannya sangat cepat.
pelindung jiwa. Setelah mendeteksi kekuatan sinar cahaya, Xing Jue buru-buru menggunakan pelindung jiwa. Meskipun Xing Jue tidak merasakan terlalu banyak ancaman di danau, itu masih sedikit aneh. Jadi untuk berjaga-jaga, Xing Jue melepaskan pelindung jiwa. Paf! Setelah memanggil baju besi jiwa, sosok Xing Jue berubah menjadi sinar cahaya yang melompat ke arah mata, dan disertai dengan percikan air merah, Xing Jue telah jatuh ke mata itu. Dan ketika dia memasuki mata formasi, Xing Jue menemukan bahwa mata formasi sebenarnya adalah lubang di langit, tidak hanya sangat luas, tetapi juga tak berdasar. Satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah naiknya lepuh, dan air yang mengalir perlahan, dan pada saat ini Xing Jue merasakan tekanan di matanya. Mulai sekarang, Xing Jue dapat menilai bahwa benda merah di matanya jelas bukan air biasa. Ong! Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menemukan cahaya terang berkedip di kedalaman matanya. Cahaya itu berkedip dengan cepat, tetapi Xing Jue merasakan pancaran yang sangat menakutkan dari kekuatannya. Kemana kamu pergi? Melihat ini, Xing Jue tiba-tiba berbalik, seperti naga di dalam air, menusuk ke kedalaman mata dengan kecepatan tinggi, karena Xing Jue telah memastikan bahwa objek yang baru saja melintas apakah ini kunci untuk mata. Meski ada banyak tekanan air di mata, namun dengan perlindungan pelindung jiwa, ditambah dengan kekuatan menunggang ombak dari teknik pengendalian angin, kecepatan Xing Jue masih sangat cepat. Namun meski begitu, Xing Jue masih tidak melihat cahaya tubuh yang bersinar lagi, tetapi dengan mengandalkan kekuatan jiwa, Xing Jue telah menguncinya dengan erat, jadi Xing Jue tidak mengejarnya secara membabi buta. Bisa dikatakan dekat di belakang. Dan dengan pendalaman Xing Jue menemukan bahwa kedalaman matanya benar-benar tidak berdasar, dan dia bergerak ke hilir dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia masih belum mencapai dasar pada saat ini. Xing Jue sekali lagi mengagumi Sandik yang tidak heran jika dia adalah eksistensi teratas yang bisa melampaui benua ini, sosok seperti dewa. Metode ini setidaknya di luar jangkauannya. Ong! Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menemukan bahwa tubuh yang bersinar itu benar-benar muncul, dan pada saat itu tubuh yang bersinar itu masih berdiri diam. Melihat ini, Xing Jue sangat gembira dan segera mempercepat kecepatannya, melesat ke arah tubuh yang bersinar dengan kecepatan tinggi. Desir tubuh berseri-seri tiba-tiba menggeliat dengan keras, dan selama menggeliat itu, berseri. Seri tubuh benar-benar mulai terbelah, dan akhirnya terbelah menjadi 200-an sinar cahaya menyapu ke arah yang berbeda dengan kecepatan tinggi. Aku ingin pergi. Melihat ini, wajah Xing Jue sedikit berubah, tetapi senyum mengejek tidak bisa tidak muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia melihat telapak tangannya tiba-tiba terentang, dan pertempuran merah gelap semangat meledak kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa dan meraih salah satu badan sinar. Meskipun metode menyilaukan yang digunakan oleh tubuh sinar sangat kuat, itu masih tidak bisa lepas dari kunci kekuatan jiwa Xing Jue. Dan tahu yang ditangkap oleh Xing Jue adalah tubuh dari tubuh cahaya. Cirp, 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 tapi setelah Xing Jue meraih tubuh sinar, suara menusuk datang dari berat sinar. Hanya pada saat ini Xing Jue menemukan dengan takjub bahwa tubuh sinar sebenarnya adalah tubuh yang hidup. Apa yang mengejutkan Xing Jue adalah bahwa dengan kekuatan jiwanya, dia belum mengetahuinya sebelumnya. Melihat makhluk cantik, Xing Jue buru-buru mengumpulkan tubuh bercahaya itu, dan akhirnya melihat penampakan tubuh bercahaya itu. Itu adalah benda mirip ikan mas dengan tubuh dan sisik merah tua, bersinar terang. Namun, dibandingkan dengan ikan mas, tubuh kecil yang hidup di depannya ini beberapa kali lebih cantik, dan yang paling mengejutkan Xing Jue adalah bahwa tubuh hidup sekecil itu sebenarnya mengandung begitu banyak kekuatan sinar cahaya. Xing Jue tahu bahwa jika mereka tidak menghancurkan susunan sinar cahaya yang besar,
mungkin kekuatan sinar yang terkandung dalam tubuh kecil yang hidup ini pada saat ini akan menjadi lebih menakutkan, bahkan menakutkan sampai-sampai Xing Jue pun bisa tidak membayangkan. Karena Xing Jue tidak tahu bagaimana rasanya mengembunkan sejumlah besar sinar cahaya ke dalam tubuh kecil yang hidup ini. Tapi ketika Xing Jue kagum dengan keajaiban tubuh yang hidup ini, dia melihat dua sinar cahaya tiba-tiba memancar dari mata tubuh yang hidup. Kedua sinar cahaya ini sangat menyilaukan, dan ketika cahaya ini bersinar di bersamaan dengan Xing Jue merasa tubuhnya mati rasa dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Semburan rasa sakit datang dari kedua matanya. Rasa sakit yang parah di mata membuat Xing Jue berteriak tanpa sadar, dan pada saat ini, tubuh kehidupan itu melompat, melepaskan belenggu tangan kanan Xing Jue, dan bunuh diri mulutnya memasuki tubuh Xing Jue. Bum gemuruh. Saat ini, di langit di atas lembah awan matahari terbenam, pertempuran antara Istana Asura dan orang-orang kuat di lembah awan matahari terbenam masih berlangsung, tetapi dengan keunggulan jumlah yang kuat dari Istana Asura memiliki sudah berada di atas angin saat ini. Namun demikian, orang-orang di Aula Asura tidak berani bersantai sedikit, karena pada saat ini di langit di atas, lingkaran pertempuran paling kritis, Kaisar dan Xiaolong di Aula Asura ditekan dengan ketat. Boom! Sinar matahari lain meledak dari udara, dan saat cahaya merah menyebar, dua sosok keluar dari cahaya, dan kemudian bergegas ke langit yang jatuh di antara pegunungan di sekitar Xiagu. Boom! Kekuatan yang kuat menjatuhkan pegunungan dari kawah yang dalam, dan ketika asap dan debu menghilang, sosok Xiaolong dan Kaisar yang sangat malu juga muncul. Pada saat ini, mereka berdua ditutupi dengan bekas luka, sudut mulut mereka penuh dengan darah, bahkan tubuh mereka sama, dan bahkan sisi keras Xiaolong telah banyak rontok, aura Xiaolong sudah sangat lemah pada saat ini. Namun, dibandingkan dengan naga kecil, Kaisar tidak terluka, jelas naga kecil itu menahan sebagian besar serangan, mencegahnya terluka parah. Bagaimana? Akhirnya tidak tahan lagi. Namun saat ini, ruang yang tidak jauh dari mereka berdua tiba-tiba menggeliat, lalu sosok pemilik lembah awan matahari terbenam muncul, dan saat ini dia masih memegang pedang sinar matahari di tangannya. Jalang, kamu masih jauh di belakang. Ketika pemilik lembah awan matahari terbenam muncul, Xiaolong mengutuk dengan keras. Baiklah, aku akan membuatmu berbicara lebih keras. Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, pemilik kulit lembah awan matahari terbenam sedikit berubah, jelas dia sangat muak dengan pelacur busuk Xiaolong. Segera, saya melihat tangan kanannya mengepalkan pedang Xiaguang di tangannya, siap untuk memberikan pukulan fatal kepada Xiaolong dan Kaisar. Tetapi pada saat ini, Xiaolong dan Kaisar melihat pedang Xiaguang perlahan terangkat di tangan pemilik lembah awan matahari terbenam, dan hati mereka juga jejak ketakutan tidak bisa tidak muncul. Sekarang naga kecil telah mencapai batasnya, dan Kaisar tanpa naga kecil sebagai perisai daging tidak dapat menahan serangan ini sama sekali, jadi bagi mereka berdua saat ini, pedang Xiaguang adalah sabit mematikan, yang dapat menentukan yang kedua hidup dan mati orang. Berdengung. Tapi saat pedang Xiaguang diangkat, pedang Xiaguang yang bersinar meredup seketika, dan pada saat yang sama, kekuatan yang terkandung di dalamnya juga turun dengan cepat dan pulih menjadi 0. Kutip tingkat kekuatannya sinar cahaya. Tampaknya Xing Jue telah berhasil. Melihat ini, wajah Xiaolong dipenuhi dengan senyum gembira, dan dia tahu bahwa perubahan mendadak ini pastilah hasil dari Xing Jue. Bagaimana ini bisa terjadi? Dibandingkan dengan kegembiraan Xiaolong dan Kaisar saat ini, wajah Master lembah-lembah awan matahari berubah drastis. Sekarang dia mampu menekan Kaisar dan Xiaolong dalam keadaan seperti itu, semua berkat kutipan dari pedang Xiaguang kekuatan Xiaguang. Sekarang kekuatan Xiaguang telah benar-benar hilang, itu berarti dia telah kehilangan modal untuk terus menekan lawan. Jalang, mari kita lihat apakah itu kamu atau kami.
Tetapi pada saat ini, Kaisar tiba-tiba berdiri, dan pada saat yang sama dia mengayunkan lengan kanannya secara tiba-tiba, dan cincin perak mutiara di tangannya diikat dengan dao-dao. Tembakan cahaya kutukan ke arah pemilik lembah awan matahari terbenam. Dan pada saat ini, kekuatan cincin perak cahaya kutukan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya Kaisar benar-benar marah saat ini, ditekan oleh wanita seperti ini, dan mengandalkan naga kecil sebagai tameng daging untuk menyelamatkan hidupnya. Kemarahan Kaisar akhirnya pecah sepenuhnya pada saat ini. Bab 259 Kematian yang bermartabat. Sialan. Menghadapi serangan mendadak Kaisar, pemilik lembah awan matahari terbenam juga mengubah wajahnya secara drastis, dan segera mengayunkan pedang sinar matahari di tangannya untuk memblokir serangan yang mengerikan itu. Bang! Cincin perak cahaya kutukan bertabrakan dengan pedang Xiaoguang lagi, dan kali ini dengan raungan yang menusuk telinga, pedang Xiaoguang menghilang seketika, dan cincin perak cahaya kutukan dibombardir dengan ganas. Pemilik lembah awan matahari terbenam. Saat cincin perak cahaya kutukan menyentuh pemilik lembah Luoxia, itu menyemburkan upaya yang melelahkan, dan pada saat yang sama, tubuh melesat seperti anak panah yang meninggalkan tali, dan akhirnya menabrak lembah Luoxia. Di antara puncak Xiagu, kekuatan yang kuat membuat gunung semakin bergetar, dan pada saat yang sama ketika puing-puing besar jatuh, asap tebal sudah ada di mana-mana. Dan perubahan mendadak ini menarik perhatian semua pembangkit tenaga listrik di Istana Asura dan lembah awan matahari terbenam Paman Feng dan yang lainnya, yang masih mengkhawatirkan Kaisar dan Xiaolong, akhirnya menghela nafas lega. Lembah awan matahari terbenam sudah berakhir, apakah kamu masih ingin melakukan perlawanan yang tidak perlu? Pada saat ini, Feng Lao tiba-tiba berteriak. Meskipun Istana Asura bertekad untuk membunuh pasukan yang tersisa di lembah awan matahari terbenam, tetapi masing-masing raja prajurit ini adalah kekuatan tempur yang langka, jadi Feng Lao masih berharap mereka bisa tunduk pada Istana Asura. Dan di bawah teriakan Feng Lao, semua orang menghentikan serangan mereka satu demi satu, dan masing-masing mundur ke kamp masing-masing. Pada saat ini, kekuatan kedua belah pihak telah membentuk kontras yang tajam. Ini jauh lebih baik daripada lembah awan matahari terbenam. Boom! Tapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di gunung tempat pemilik lembah awan matahari terbenam. Saat kerikil berjatuhan, sosok pemilik lembah awan matahari terbenam perlahan turun. Langkah keluar perlahan. Hanya saja pemilik lembah awan matahari terbenam yang sombong dan mendominasi sekarang terlihat agak malu, dengan bekas luka yang dalam di dadanya, dan auranya sangat lemah saat ini. Tuan Ibu. Melihat ini, Xiang Hong buru-buru mengipasi sayap di belakangnya, datang ke puncak gunung, dan mendukung ibunya yang sedikit terhuyung-huyung. Hong aku baik-baik saja. Melihat Xiang Hong menggendongnya, pemilik lembah awan matahari terbenam sedikit tersenyum padanya, lalu tiba-tiba menyingkirkan dukungan Xiang Hong, dan berjalan perlahan menuju tepi gunung. Tuanku. Tetapi ketika dia melihat senyum pemilik lembah awan matahari terbenam, Xiang Hong tertegun, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat ibunya menunjukkan senyum yang begitu baik sejak dia masih kecil. Kaisar, aku kalah. Ketika pemilik lembah awan matahari terbenam berjalan ke tepi gunung, dia berkata kepada Kaisar yang berada di sisi lain gunung. Kata-kata itu penuh percaya diri. Dan setelah mendengar kata-kata pemilik lembah awan matahari terbenam, tidak hanya Kaisar dan Xiaolong, tetapi hampir semua orang yang hadir dikejutkan olehnya, terutama orang-orang kuat di lembah awan matahari terbenam, mereka tahu betapa kuatnya wanita ini. Di setidaknya mereka belum pernah melihatnya menundukkan kepalanya, jadi mereka bahkan lebih terkejut dengan apa yang dia katakan saat ini. Kaisar, Anda Istana Asura telah menang. Hidup saya dapat dipercayakan kepada Anda, tetapi saya harap Anda dapat menjanjikan satu hal kepada saya. Tetapi pada saat ini, pemilik lembah awan matahari terbenam berkata lagi.
Ada apa? Katakan padaku. Setelah melihat ini, Kaisar awalnya sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya. Saya harap Anda dapat menyelamatkan orang-orang di lembah awan matahari terbenam dan putri saya. Kendali lembah awan matahari terbenam ada di tangan saya. Ini juga keputusan saya untuk menjadi musuh kuil Shura. Mereka hanya mengikuti perintah saya, mengatakan setelah semua, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Melihat pertanyaan Kaisar, pemilik lembah awan matahari terbenam berkata perlahan. Lord Valley Master. Setelah mendengar kata-kata dari Valley Master dari lembah awan matahari terbenam, orang-orang kuat dari lembah awan matahari terbenam terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi terima kasih yang rumit. Mereka tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Pemilik lembah, yang selalu kuat, sebenarnya akan menjadi perantara bagi mereka. Oke, aku berjanji padamu. Melihat ini, Kaisar menatap Feng Lao, dan setelah melihat Feng Lao mengangguk, Kaisar menjawab dengan keras. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar, senyum lega muncul di wajah Master Lembah Awan Matahari Terbenam. Woos! Segera, pikirannya bergerak, dan sayap merah gelap yang besar ditampilkan, dan kemudian dia tiba-tiba diaduk, dan pemilik lembah awan matahari terbenam berubah menjadi garis lurus dan melayang ke udara. Mau pergi. Melihat ini, Xiaolong buru-buru berdiri, dan segera bersiap mengejar pemilik lembah awan matahari terbenam. Tunggu. Melihat Xiaolong ingin bergerak, Kaisar buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiaolong, dan memberi isyarat agar dia tidak mengejarnya. Tetapi pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pemilik lembah awan matahari terbenam, dan mereka melihatnya terbang semakin tinggi, semakin jauh, dan akhirnya menghilang ke langit cerah di bawah sinar matahari yang cerah. Boom, gemuruh, gemuruh. Tetapi pada saat ini, ada ledakan keras di langit, dan pada saat yang sama, riak energi merah gelap yang menakutkan berputar dan bergulung di langit terbuka. Meski jaraknya sangat jauh, semua orang masih bisa merasakan energinya yang menakutkan dan aura pemilik lembah awan matahari terbenam dalam riak energinya. Plop! Tuanku. Pada saat ini, Xiang Hong tiba-tiba jatuh berlutut, menghadap langit kesakitan. Bukan hanya dia, tetapi bahkan orang-orang kuat di lembah awan matahari terbenam pun mau tidak mau menundukkan kepala mereka perlahan, dengan sedikit kesedihan muncul di wajah mereka. Karena semua orang saat ini tahu bahwa pemilik lembah awan matahari terbenam telah meledakkan dirinya. Hei! Melihat riak energi yang masih menyapu langit, Kaisar juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Kaisar juga tahu bahwa metode kematian yang dipilih oleh pemilik lembah awan matahari terbenam adalah pilihan yang tepat. Setidaknya dia meninggal dengan bermartabat seperti ini, dan dia meninggalkan kesan yang baik di hati pembangkit tenaga listrik lembah awan matahari terbenam setelah dia meninggal, sehingga kehidupan putrinya Xiang Hong di masa depan akan lebih mudah. Tapi saat ini, naga kecil di sampingnya tiba-tiba mengerang kesakitan. Xiaolong, ada apa denganmu? Tuan Liantian. Setelah melihat penampilan menyakitkan Xiaolong, Kaisar Ying, Feng Lao Paman Pan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut, dan mereka bergegas ke sisi Xiaolong dan bertanya dengan cemas. Tapi Xiaolong sepertinya sudah gila saat ini, tidak bisa menjawab semua orang sama sekali, tapi meratap kesakitan dengan kepala di tangannya. Dan kemudian tubuhnya benar-benar mulai menyusut perlahan. Xiaolong menyusut semakin kecil, dan akhirnya berubah menjadi boneka seukuran anak kecil, dan penampilan ini persis sama dengan saat Xinjue melepaskan Xiaolong. Dan setelah Xiaolong menjadi lebih kecil, dia juga pingsan sepenuhnya. Tuan Liantian. Melihat ini, Feng Lao bergegas ke sisi Xiaolong untuk mendiagnosis lukanya, dan setelah memeriksa situasi Xiaolong saat ini, kerutan Feng Lao akhirnya sedikit rileks. Feng Tua,
apakah Xiaolong baik-baik saja? Melihat ini, Kaisar buru-buru bertanya dengan gugup. Itu semua karena dia Xiaolong menjadi seperti ini, jadi Kaisar sangat mengkhawatirkan cedera Xiaolong saat ini. Tubuh Tuan Liantian normal, tetapi kekuatannya sepertinya telah hilang. Melihat pertanyaan Kaisar, Feng Lao berkata dengan wajah sedih. Apa? Kekuatan Xiaolong. Setelah mendengar kata-kata Feng Lao, ekspresi Kaisar berubah drastis. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua orang yang hadir yang tahu Xiaolong tidak bisa menahan cemberut. Berkata, betapa hebatnya pukulan itu tanpa kekuatan. Tapi pada saat ini, tubuh Xiaolong sedikit bergetar, dan kemudian matanya yang tertutup perlahan terbuka. Tuan Liantian. Xiaolong. Melihat Xiaolong bangun, semua orang buru-buru menatap Xiaolong, tetapi melihat Xiaolong di depan mereka, mereka tidak tahu harus berkata apa. Hei, aku bilang kamu tidak perlu khawatir. Ini hanya reaksi dari baju besi pembalik skala. Setelah beberapa saat, kekuatan dan tubuhku akan pulih secara alami. Setelah membuka matanya dan melihat semua orang khawatir dan khawatir tatapan, tapi Xiaolong tersenyum, lalu menjelaskan perlahan. Setelah mendengar suara Xiaolong yang tidak dewasa dan melihat senyum manisnya di depan mereka, semua orang menghela nafas lega. Bagaimana dengan Xing Jue? Apakah dia sudah keluar? Tetapi pada saat ini, Xiaolong menemukan Xing Jue di antara kerumunan di udara saat ini, tetapi dia masih tidak dapat menemukan sosok Xing Jue, dan kemudian dia tidak bisa. Membantu mengerutkan kening. Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, semua orang juga bereaksi, dan kemudian mereka semua melihat sekeliling dengan gugup, tetapi mereka tidak melihat Xing Jue. Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan kepanikan. Xing Jue adalah penguasa Istana Asura, dan posisinya di hati orang-orang ini bahkan lebih penting. Saat itu, mereka rela menemani Xing Jue datang ke sini dan membangun Istana Asura untuk membantu hukuman. Boom, tapi saat semua orang panik tentang keberadaan Xing Jue, raungan besar tiba-tiba meletus di lembah matahari terbenam di bawah. Ini Xing Jue. Dan ketika raungan terdengar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke alun-alun berasap di lembah awan matahari terbenam, dan Feng Lao dan yang lainnya sudah bisa merasakan aura Xing Jue. Tetapi pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar dari lembah awan matahari terbenam, dan pada saat yang sama, debu yang awalnya menyebar langsung terhembus oleh kekuatan yang kuat. Pada saat ini, sosok Xing Jue juga muncul di hadapan semua orang. Xing Jue. Tuanku, ketika semua orang melihat Xing Jue saat ini, wajah mereka berubah drastis, dan Feng Lao dan yang lainnya buru-buru berbalik dan bergegas menuju lembah Luoxia di bawah. Karena saat ini, Xing Jue benar-benar telanjang, dan tubuhnya telah berubah menjadi warna merah tua. Semburan suhu tinggi memancar dari tubuh Xing Jue, memicu gelombang panas putih. Meraih dadanya, ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di wajahnya. Menghadapi Bab 260 RI Lingzi. Xing Jue memegang dadanya dengan kedua tangan, dan terus menangis pada saat ini. Tubuh Xing Jue sedang menahan siksaan yang dibawa oleh tubuh kehidupan misterius itu. Tubuh kehidupan misterius berada di dada Xing Jue, dan permukaan tubuhnya terus-menerus memancarkan kekuatan sinar cahaya yang menakutkan asal-usul jiwa Xing Jue. Untungnya, kekuatan jiwa Xing Jue sangat kuat, tidak hanya menahan serangan kekuatan sinar cahaya, tetapi juga melindungi lautan Qi Xing Jue. Xing Jue masih menderita sakit. Xing Jue, ada apa denganmu? Pada saat ini, Feng Lao dan yang lainnya datang ke alun-alun, dan melihat Xing Jue dalam keadaan seperti itu. Feng Lao bahkan bergegas ke sisi Xing Jue, ingin membantu Xing Jue yang sedang berlutut di tanah, kesakitan luar biasa. Jangan sentuh dia.
Setelah melihat tindakan Feng Lao, naga kecil di pelukan kaisar tiba-tiba berteriak. Tapi kata-kata Xia Olong masih terlambat. Saat ini telapak tangan Feng Lao sudah menyentuh tubuh Xing Jue, dan saat dia menyentuh tubuh Xing Jue, hembusan udara putih datang dari telapak tangan Feng Lao itu naik, dan pada saat yang sama bau terbakar keluar dari telapak tangan Feng Lao. Hei, apa yang terjadi di sini? Setelah merasakan perubahan ini, wajah Feng Lao berubah drastis. Pada saat ini, dia menahan rasa sakit dari tangannya, tetapi matanya tertuju pada Xing Jue yang tubuhnya merah. Matanya penuh dengan khawatir. Tidak hanya Feng Lao, tetapi semua orang saat ini khawatir. Anda harus tahu bahwa Feng Lao adalah raja perang tingkat tinggi, dan sistem raja perang tingkat tinggi telah mencapai titik di mana api dan air tidak dapat ditembus. Tapi tadi, Feng Lao baru saja menyentuh tubuh Xing Jue dengan ringan, dan telapak tangannya terbakar sedemikian rupa. Jadi berapa suhu tubuh Xing Jue saat ini? Semua orang akan ketakutan hanya dengan memikirkannya. Kaisar, cepat dan pukul Xing Jue hingga pingsan, cepat. Pada saat ini, Xia Olong juga datang ke sisi Xing Jue, lalu buru-buru berkata kepada kaisar di belakangnya. Ong. Setelah mendengar kata-kata Xia Olong, kaisar tidak ragu-ragu, mengangkat satu tangan dan meraih Xing Jue dari udara. Tekanan spasial yang kuat menghantam otak Xing Jue. Plop. Di bawah serangan kuat kaisar, pupil Xing Jue tiba-tiba melebar, dan kemudian dia merasa matanya menjadi gelap, dan kemudian dia kehilangan kesadaran seketika, dan jatuh ke tanah. Siapa yang memiliki harta karun tipe S? Cepat dan gunakan untuk membungkus Xing Jue. Setelah kaisar membuat Xing Jue pingsan, Xia Olong berkata kepada semua orang lagi. Aku punya. Setelah mendengar kata-kata Xia Olong, Raja Macan Tutul Benlei buru-buru menjawab, dan pada saat yang sama dengan ringan mengangkat tangan kanannya, dan selembar kertas yang menyerupai mantra keluar dari tangannya. Saat jimat siang muncul, udara di sekitarnya mengeluarkan nafas dingin, dan saat ditempelkan ke tubuh Xing Jue, lapisan es tebal langsung mengembun di permukaan tubuh Xing Jue. Bungkus kalimat dengan rapat. Dan ini adalah harta karun yang diberikan Xing Jue kepada Raja Benlei di awal, harta karun kelas menengah, kutukan Xuanbing, di danau, air danau bisa langsung berubah menjadi es. Tetapi pada saat ini, Xing Jue disiksa oleh kekuatan sinar cahaya, jadi mantra es misterius ini hanya berperan dalam menghilangkan kekuatan sinar cahaya. Gulu. Tetapi pada saat ini, semburan udara putih mulai naik dari es batu yang terkondensasi dari es misterius. Kekuatannya tidak ada habisnya, jadi meskipun es misterius terus mencair, ia juga terus mengembun di bawah desakan Raja Macan Tutul Benlei. Xia Olong, apa yang terjadi pada Xing Jue? Setelah menekan situasi Xing Jue, Kaisar buru-buru bertanya pada Xia Olong. Karena dia bisa melihat Xia Olong sepertinya tahu alasan mengapa Xing Jue menjadi seperti ini. Hei, kalau aku tidak salah, seharusnya tubuh Xing Jue sudah memasuki Ri Lingzi. Melihat pertanyaan Kaisar, Xia Olong berkata sambil cemberut. Ri Lingzi? Apa itu? Setelah mendengar kata-kata Xia Olong, Ying Huang dan yang lainnya bertanya dengan sangat bingung. Mereka belum pernah mendengar istilah ini sama sekali. Ri Lingzi, lahir di zaman kuno, dibentuk dengan mengumpulkan sinar matahari dan berada jauh di dalam magma bumi. Itu adalah makhluk spiritual langka antara langit dan bumi. Tanpa diduga, Qiao Yu tidak membunuh Ri Lingzi dan menggunakan kekuatannya. Kamu benar-benar menggunakannya secara langsung untuk membuat rangkaian sinar cahaya yang luar biasa ini. Melihat pertanyaan Kaisar, Xia Olong menjelaskan dengan perlahan. Pada saat ini, bahkan ada pandangan khawatir di antara alisnya. Qiao Yu? Kamu benar-benar tahu nama pemilik generasi pertama lembah awan matahariku. Pada saat ini, Xiang Hong menanyai Xia Olong dengan wajah penuh keterkejutan. Saat ini,
semua orang di lembah awan matahari terbenam telah memutuskan untuk tunduk pada istana Asura, dan Xiang Hong mewakili orang-orang di lembah awan matahari terbenam yang ingin mengungkapkan pendapat mereka kepada Feng Lao dan yang lainnya. Tetapi ketika dia jatuh, dia kebetulan mendengar apa kata Xia Olong, komentar. Aku tahu lebih dari itu, gadis kecil. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa metode pengaturan formasi Luosiamu di lembah Luosia masih merupakan mahakarya master generasi pertamaku di Pavilion Yufeng. Ditanyakan oleh Jian Xianghong, Xia Olong adalah jawab menghina. Kata-kata Xia Olong mengejutkan semua orang yang hadir lagi, dan Xianghong merasa seolah-olah dia disambar petir pada saat ini, dan dia langsung lumpuh. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, dia yakin bahwa apa yang dikatakan Xia Olong adalah kebohongan. Tuan Liantian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Feng Lao bertanya dengan penuh semangat. Saat ini, yang paling dipedulikan lelaki tua itu adalah kenyamanan Xing Jue. Semangat hari ini bukanlah masalah kecil. Jika bukan karena penghancuran formasi Xia Guang dan hilangnya sejumlah besar kekuatannya, saya khawatir Xing Jue saat ini akan berubah menjadi tumpukan abu. Di dalam tubuh, kita tidak bisa membantu sama sekali, dan itu hanya bisa bergantung pada keberuntungan Xing Jue sendiri. Melihat pertanyaan Feng Lao, Xia Olong juga menjawab dengan wajah sedih. Setelah mendengar kata-kata Xia Olong, semua orang yang hadir yang memiliki hubungan dekat dengan Xing Jue langsung panik. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan Xia Guang yang terkandung dalam Riling Zi sangat kejam. Jika Xing Jue tidak memiliki keunggulan, itu tidak akan bertahan sampai sekarang, dan Xing Jue dapat bertahan sampai sekarang, mungkin di Xing Jue pasti ada sesuatu dalam tubuh yang menahan pengikisan Riling Zi. Tempat tinggal Riling Zi bukan hanya magma di dalam tanah, tapi juga air sinar matahari. Selama ia meninggalkan dua tempat ini, nyawanya akan hilang. Bao, itu sebabnya Ling Zi menyerang Xing Jue saat ini dan hari itu, ia ingin menempati jiwa dan raga Xing Jue untuk dilahirkan kembali. Dan selama Xing Jue dapat terus bertahan, maka Ling Zi tidak hanya akan mati pada hari ini, tapi kekuatannya itu juga akan tetap ada di tubuh Xing Jue, dan itu mungkin hal yang baik. Melihat betapa khawatirnya semua orang, Xia Olong buru-buru menghiburnya. Namun meski begitu, saat ini, dia lebih mengkhawatirkan Xing Jue daripada orang lain. Berapa lama? Pada saat ini, Feng Lao bertanya dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, semua orang mengunci pandangan gugup mereka pada Xia Olong. Aku tidak terlalu tahu. Tapi menghadapi mata gugup semua orang, Xia Olong menghela nafas lagi. Setelah mendengar kata-kata Xia Olong, semua orang terdiam, mereka tidak tahu apakah Xing Jue dapat bertahan, tetapi mereka sangat berharap di dalam hati bahwa Xing Jue dapat bertahan. Setelah itu, Feng Lao hanya membuat pengaturan yang tepat untuk urusan saat ini, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lembah awan matahari terbenam, dan hanya membawa raja prajurit dan orang kuat dari lembah awan matahari terbenam ke istana Asura. Dan ketika Xiang Hong memecat anggota lembah awan matahari terbenam yang tersisa, Kaisar dan yang lainnya bergegas menuju Aula Feihu dengan semua orang kuat, ingin mendukung Li Xiaohan, Su Lin Er dan yang lainnya. Feng Lao, Pan Paman, Raja Mata Tutul Benlei, dan Xiao Long tidak tinggal di lembah awan matahari terbenam, tetapi bergegas menuju istana Asura bersama Xing Jue. Xing Jue terlihat seperti Feng Lao harus membiarkan Xing Jue senior yang adalah Jue, Lao Lao, melihat Xing Jue, lagi pula, dia sudah tua dan tahu tentang keluarga Xing Jue, jadi Feng Lao berpikir mungkin Lao Lao bisa membantu Xing Jue. Dan setelah bergegas siang dan malam, Feng Lao dan yang lainnya dengan cepat kembali ke istana Asura, tetapi yang membuat orang merasa putus asa adalah bahkan lelaki tua yang berpengetahuan luas itu tidak berdaya menghadapi hukuman saat ini. Dan setelah berhari-hari tersiksa, meskipun Xing Jue masih hidup, tubuhnya telah terbakar sampai membusuk, dan bahkan wajahnya yang tampan sekarang sama sekali tidak dapat dikenali.
Melihat hukuman saat ini, semua orang patah hati, apalagi ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membantu, mereka bahkan lebih patah hati. Tapi saat ini satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menunggu dan berdoa agar Ri Lingzi dalam tubuh Xing Jue segera mati, dan Xing Jue bisa bertahan hingga hari itu. Saat ini, Xing Jue sedang berbaring di atas aula yang sangat luas. Selain Xing Jue, ada Feng Lao, Gang Lao, dan Xiaolong yang menunggunya. Ketiga orang ini memiliki perasaan yang mendalam terhadap Xing Jue. Dan setelah puluhan hari menunggu tanpa henti, mereka bertiga menjadi semakin kuyu. Namun meski begitu, mereka bertiga masih menatap Xing Jue di es misterius. Dan selalu ada air mata di sudut matanya. Dang 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 dangang. Dang 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 dang. Tapi saat ini, gerbang besi hitam aula besar diperkuat dengan penghalang. Tapi itu terdengar tiba-tiba. Dan setelah suara gerbang besi hitam, ekspresi kesedihan yang rumit muncul di wajah mereka bertiga. Orang tua, aku mohon. Mari kita lihat kakak Xing Jue. Aku mohon, aku mohon. Pada saat ini, dua suara wanita datang dari luar, dan itu adalah Li Xiaohan dan Su Lainar yang mengalahkan Aula Feihu dan kembali menang. Sudah beberapa hari sejak Li Xiaohan dan Su Lainar kembali. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Xing Jue, kedua wanita yang mencintai Xing Jue ini bergegas ke aula ini untuk menemui Xing Jue. Namun, karena penampilan Xing Jue saat ini terlalu menyedihkan, dan lelaki tua itu serta Feng Lao tahu bahwa Xing Jue sangat penting di hati mereka, jadi mereka memalingkan mereka, takut mereka berdua. Menonton akan lebih menyakitkan melihat Xing Jue seperti ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.